Ayo guys, kembali lagi di channel kayak gitu. Mereka di sini mau main karena kau mau nge-push rank. Oh ya, sebelum memasuki videonya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Campur nol. Nah, banyak di negara-negara berkembang, mafia itu juga berhubungan dengan minyak. Jadi bisnis kartel narkoba itu juga dibuka cabang jual beli minyak curian. Ini sama seperti negara Kazakhstan. Lu tahu negara Kazakhstan impor bensin dari Singapura sampai di sini apa? Dioplos. Habis itu apa, dia ekspor lagi ke Singapura, terus kita harus impor lagi dari Singapura. Ngaco, iya. Itulah yang terjadi juga di Meksiko. Kita tahu perusahaan minyak terbesar di Meksiko namanya Petroleos Mexicanos, alias Pemex. Ini perusahaan kayak Pertamina lah kalau di Indonesia. Ternyata di belakang layar Pertaminanya Meksiko itu juga banyak kebocoran. Minyak-minyaknya itu ternyata diambil sama kartel-kartel narkoba ini. Dan minyak yang dicuri itu tentu sepengetahuan Pertaminanya Meksiko. Minyak itu dijual kemana? Dijual juga ke Amerika Serikat. Minyak curian ini guys, ngeri. Nilainya kenapa? Sampai miliaran dolar. Artinya peredaran duit di situ. Jadi mati, nggak apa-apa. Juga cuma dari bisnis minyak curian ini loh. Makanya lu nggak heran kalau sekarang. Oh iya, aku mau nge-spill lanunya ini guys. Apakah dia serius nih ngomong berapa? Aku mau nge-spill tentunya ya setelah teman-temanku. Queen, Chef, Evil, Fox, Emerald, Queen, Salter, Rainbow, Rose Queen, Milo, Neon, Green, Neon, Red Neon, Blue, Shark, Dark Vanilla, Fast Food, Silver Queen, Stego, Chubby Bunny, Pink, Blue, Tessera, Bronze, Queen, Bronze, Red, Default. Gitu. Kata si Claudia Sheinbaum, Presiden Meksiko, aneh kok dia malah membela bandar narkoba ini. Dan ini artinya kan justru kontradiktif. Apalagi dia bilang kita nggak boleh melawan kekerasan dengan kekerasan menurut si presiden, dan menurut dia tidak menyelesaikan masalah. Aneh nih, makanya lu gak usah kaget juga ketika dia bikin Twitter dan dia berpidato membela kartel narkoba seperti video ini. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero Sanjay. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de la las palabras Estado de Derecho. Halo mau kita. La guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Está fuera del marco de la ley. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia. Entonces, estos llamados que son autoritarios, es ir hacia el fascismo. Dan dia posting video itu di Twitter, lu tahu apa yang terjadi? Pemiliknya Twitter Elon Musk langsung kasih komentarnya apa? Alah, si presiden rada senang. ini dia cuma anjing peliharaan kartel. Dia cuma mengatakan let's go bro, let's go oleh bos-bos kartel itu. Jadi Elon Musk sendiri orang terkaya tuh, aku bentar lagi Emerald 3. Masih lama sih sebenarnya. Dan tentunya terjadi setelah Elon Musk kasih komentar, Juggernaut, gila Juggernaut. Berpikir buat menggugat Elon Musk ke pengadilan, gak terima mereka presiden. Lontar kamu. Kenapa juga mereka harus sewa? Kan kita harus bicara berdasarkan data dan fakta. Kenapa? Guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Sambedik Season 9 akan segera dibuka. Dan tema kali ini sangat-sangat menarik loh. IHSG itu udah hijau, market udah mulai gerak nih guys. Tapi pertanyaan sederhananya, lu udah tahu belum sih mau masuk ke sektor mana, ke industri mana, ke bisnis apa yang worth it buat diinvestasi? Nah, hanya di Sekolah Sambedik Season 9 ini kita bakal bedah secara khusus sektor-sektor apa yang menarik buat Danantara. Perkorban ratusan triliun mereka guys. Dan banyak sebetulnya industri
industri yang sangat-sangat menarik, yang punya prospek sangat bagus. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, yang masih bingung gimana cara membaca laporan keuangan, gimana melakukan analisis fundamental, gimana cara Cara melihat klasik laporan lah. keuangan di sini, hanya di Sekolah Samberik season 9. Karena masih banyak sektor-sektor yang sebetulnya sangat menarik, tapi banyak investor nggak tahu gimana bisa Tak tahu. pelontar gak sih? Seperti saham itu aja apa, mereka nggak tahu jual belinya dia nggak ngerti. Dan yang paling parah kalau ini masih belum tahu Plung. harga wajar sebuah emiten. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, lu harus segera join di season 9 ini. Ini kesempatan yang Bisa sangat tiga mantap, dong. apalagi kita lagi ada diskon. Harusnya harganya 12 juta rupiah, tapi sekarang jadi diskon, jadi cuma 9 jutaan saja loh. Ingat ya, diskon ini cuma untuk 25 pendaftar pertama. Dan teman-teman harus segera daftar karena kelasnya bakal dimulai nih. So tunggu apa lagi guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga, kontak nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, atau bisa langsung ke website kita di www.sekolahsambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya hanya di Sekolah Sambenix season 9. Kan kita harus bicara berdasarkan data dan fakta. Kenapa? Terbukti berdasarkan data, sudah banyak presiden sebelumnya di Meksiko itu tertangkap tangan menerima duit dari kartel narkoboy, bro. Contoh tahun 2019, mantan presiden Meksiko itu terima duit 1,4 triliun dari Joaquin El Chapo Guzman. Jadi mantan presiden Meksiko yang namanya Enrique Peña Nieto itu ternyata sudah terbukti menerima uang suap senilai 100 juta dolar, harga setara 1,4 triliun kalau saat itu dari gembong narkotika terbesar El Chapo. Dan gak heran makanya kemudian Guzman sampai ditangkap sama Amerika di sidang di New York gara-gara dituduh terlibat perdagangan kokain, heroin, dan narkotika jenis lain guys. Jadi memang Bentar lagi, lagi gila. sebegitu powerful, kartel begitu kuatnya di Meksiko sampai presiden aja jadi peliharaan mereka. Dan bukan cuma presiden, kemarin juga ada menteri Hankam, menteri pertahanan keamanan di Meksiko juga terbukti makan duit dari kartel. Jadi mantan menteri pertahanan keamanan mereka yang namanya Genaro Garcia Luna ternyata juga terbukti guys, bukan cuma presiden juga senjata, menteri-menterinya pun sebagian terima duit suap dari kartel-kartel narkoboy di Meksiko. Dan bukan cuma dia, mantan menteri Meksiko lainnya seperti Salvador Cienfuegos itu juga terbukti menerima duit dari kartel narkoboy, ditangkap juga. Dan nggak berhenti cuma di level menteri, sampai level kepala daerah. Lu bayangin, mantan gubernur provinsi Tamaulipas yang berbatasan darat dengan Amerika Serikat, ini gubernurnya itu sampai ditangkap sama Amerika Serikat. Ditangkapnya di Italia ya, sebenarnya kayak jalan-jalan di Italia dia ditangkap sama Amerika Serikat karena dia terbukti gubernur Meksiko aja terima duit kartel nilainya 3,5 juta dolar alias setara 54 miliar, dan duit itu dipakai buat belanja properti di Amerika Serikat. Ini ngeri banget nih, karena si gubernur Yarrington ini, gubernur Meksiko ini ternyata terbukti makan suap nilai jutaan dolar ini ketika dia menjadi wali kota di Matamoros di tahun 1998. Dan bukan cuma itu, gubernur di Meksiko ini ternyata terlibat dalam aksi penipuan perbankan, bisnis impor kokain dan ganja, dan termasuk bisnis cuci uang yang nilainya sampai 146 miliar. Itu bayangkan, ketika sebuah oligarki udah menjadi terlalu powerful, udah terlalu kuat, udah pasti politisi itu dipelihara buat menjaga kepentingan mereka. Bukan cuma politisi DPRD itu receh lah, kurang buat bayar mereka. Tapi karena Gila boy. Bayangin, semoga itu nggak terjadi lagi di Kazakhstan dan negara cuma ya faktanya memang susah juga mengendalikan oligarki dimanapun. Oligarki masih berbahaya di negara termasuk di Meksiko ini. Kenapa mereka bisa mengendalikan politikus, presiden, simple aja, karena memang mereka sedemikian powerful, punya senjata, punya duit, dan punya dukungan rakyat. Kenapa bisa punya dukungan rakyat? Ada 1,6 juta orang yang nganggur di Meksiko. Lu tahu gak sih perusahaan apa yang bisa sampai jutaan orang? Ternyata gak banyak. Peringkat 1 BPJS-nya Meksiko, Instituto Mexicano del Seguro Social, jangan gitu. Itu setara dengan BPJS Indonesia, bisnis rumah sakit lah, bisnis penguburan, jenazah, kesehatan. Itu karyawannya itu 400.000 orang. Versa, ini perusahaan Meksiko juga, bergerak di bidang produksi minuman, retail, logistik, dan layanan digital. Itu karyawannya 300.000 orang. Lalu peringkat 3 ada Wamex.
Walmart dan Meksiko. Ini kayak Indo April lah di Indonesia yang punya karyawan sekitar 200.000 orang guys di Meksiko. Lu bayangin ya, pengusaha retail dari Amerika buka cabang di Meksiko, karyawannya 200.000. Peringkat 4 ada Amerika Mobil. Ini perusahaan telekomunikasi dan Telkomsel. Karyawan yang ada 190.000 karyawan. Dan lu tahu bisnis kartel? Ternyata bisnis kartel itu kalau dianggap sebuah perusahaan adalah perusahaan dengan tingkat 5 dalam kemampuan menyerap tenaga kerja. Lu tahu kartel-kartel ini ternyata kalau di total lapangan kerja yang mereka serap itu ada 175.000 orang. Akibatnya apa? Bisa kita bilang kartel ini adalah sumber penciptaan lapangan kerja kelima terbesar di Meksiko. Ini juga mati. Gila, guys, lu bayangin oligarki Tak 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 narkoba tak 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 kalau tak dianggap tak sebuah tak. perusahaan, BCA nggak ada artinya guys. BCA cuma 20 ribuan karyawannya. Kartel narkoba ini Tak tak kalau tak total tak 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 karyawannya tak. 170.000 orang. Gila Makanya olahraga. jangan heran kalau negara juga tunduk sama mereka. Sama aja lu kalau mau ngapain dulu, lu mau jadi bupati, lu mau jadi DPRD di daerah, lu butuh suara. Lu pergi ke siapa? Pemegang suara. Siapa? Kartel. Kartel punya ratusan ribu karyawan. Menang lu sama kayak di Indonesia. Lu kalau menang juga harus main mata sama ormas. Lu gak peduli ormas ini preman kayak mafia kayak, lu gak peduli. Mendingan lu menang. Ya, Makanya lu kerja sama. gara-gara anu gak fokus. Sama juga Buatan kayak di Meksiko. fokus. Lu mau menang, lu pergi ke kartel. Lu dapat duit, lu dapat suara. So, Minimal kita sampai level presiden 3 nggak sih? negara-negara yang dikuasai oleh oligarki. Ketika oligarki lebih berkuasa dibandingkan negara, ya siap-siap aja. Semua politisi yang dicoblos apapun pilihan itu, warna merah lah, kuning lah, hijau lah, ujung-ujungnya cuma negara. Jadi heran kalau kenapa presiden Amerika Serikat ini sampai kasihan dari Meksiko. Dia berulang kali menawarkan sama Meksiko, udah tolongin deh, gue bantuin, gue bakal kirim tentara buat bebasin mereka dari kartel itu. Bahkan sampai Donald Trump itu sedemikian sadisnya, dia bilang Meksiko itu bisa hidup sampai hari ini Gila lah. kartel narkoboy. Makanya dia bingung Donald Trump, lu lawan dong itu kartel, kalau nggak berani gue bantu. Tapi sayangnya Donald Trump Mamanya, mama. tapi selalu ditolak mentah-mentah sama presiden Ta 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 Meksiko. ta 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 Alasannya ta. apa menurut presiden Meksiko? Dia bilang sovereignty is not for sale. Sovereignty is love and defended. Maksud dia kedaulatan Meksiko itu harus dihormatin dong. Jangan dia ngomong itu karena dia takutnya dia diculik kayak Maduro guys. Jangan karena nanti ketahuan lagi dia Kita ada bantuin hubungan dia dengan masuk kartel narkoba bertiam. di sana, Meksiko. Lu bayangin ya, sebuah negara udah sedemikian hancur lebur diinjak-injak harga dirinya sama kartel kejahatan, mafia, narkoba. Ditawarin bantuan malah dia lindungi. Menurut lu ada apa sih alasan sebenarnya Meksiko kok nggak bisa merdeka ya dari narkoba? Dan ini sangat-sangat ironis sebetulnya Amerika Serikat menawarkan bantuan ke Meksiko. Kenapa ironis? Karena mereka persenjataan yang mereka punya rudal, mereka punya bom, mereka punya roket, mereka punya senapan mesin, mereka punya panser guys. Lu tahu ternyata 75% senjata api mereka itu impor dari Amerika Serikat, itu made in Amerika Serikat. Artinya nih kalau jadi datang di marinir Amerika Serikat turun di Meksiko, akhirnya kita bisa melihat nih peperangan antara Amerika lawan Amerika sendiri. Senjata Amerika melawan senjata Amerika. Seru ini sebenarnya guys, ini barang ini seru. Sayangnya ya Presiden Meksiko nggak mengizinkan tentara asing mendarat di sana. Padahal 75% kartel narkoba mereka senjatanya lebih modern dibandingkan senjatanya tentara Meksiko sendiri. Sebetulnya mereka nggak sanggup nih membantai kartel itu, udah jauh lebih canggih guys. Mereka punya penyadap, mereka punya jammer, mereka punya radar. Gimana caranya lu coba melawan mereka? Memang Kan coba nyelesain. di Amerika Serikat sih. Anyway, inilah nasibnya negara-negara berkembang yang memang nggak bisa merdeka dari jebakan oligarkinya sendiri. Nah pertanyaannya guys, sekarang Meksiko udah begitu kacau. Sebetulnya sanggup nggak sih tentara nasionalnya Meksiko mengatasi kekacauan dan kebrutalan para kartel narkoba ini? Udah berlangsung sekian puluh tahun ini guys. Atau ujungnya menurut gue ya sebaiknya Meksiko minta bantuan aja lah dari Amerika. Gue yakin Amerika bakal dengan senang hati membantu Meksiko. Dan ini pola yang sama juga seperti yang terjadi Gila lagi boy bang. demonstrasi palsu di Iran, meminta apa supaya negara Amerika Serikat turun ke sana bawa tentara. Kami tinggal Tamio, kamu tinggal sama. Itu bukan cuma narkoba, ada juga minyak, ada juga manufaktur. Sebetulnya siapa nih yang lagi dikode sama Donald Trump? Kenapa Donald Trump ngebet banget? Last dance. Jangan-jangan
agendanya bukan cuma buat nyingkirin kartel narkoba, tapi ada agenda lain. Kenapa ada agenda lain? Karena ini ada hubungan dengan salah mental. Apa sebetulnya yang diincar oleh Matra? Kenapa dia ngotot banget membawa tentara ke sana? Nah kalau lu sendiri, lu setuju nggak kalau Amerika Serikat masuk ke Meksiko, membantu menyingkirkan kartel-kartel narkoba itu tuh, supaya segera hilang dari muka bumi? Lu setuju nggak kalau lu jadi warga negara Meksiko? Atau jangan-jangan lu akan bertanya-tanya, sebetulnya yang diincar Donald Trump mungkin bukan Meksiko sendiri, sama seperti Venezuela. Jangan-jangan diincar bukan Venezuela, karena kalau lu berbicara manufaktur, siapa sih pemilik pabrik-pabrik manufacturing terbesar di Meksiko hari ini? Jangan-jangan bukan Meksiko, jangan-jangan ada hubungan dengan China. Lu setuju nggak kalau kita bikin video lanjutan tentang misteri terbesar Meksiko? Kenapa sampai hari itu dijadikan pusat produksi narkoba? Dan kenapa Amerika Serikat begitu bersemangatnya membantu memberantas peredaran narkoba di negara lain? Kepentingan apa yang mau dibawa? Apa ia murni memberantas Lucky boy. di tahap selanjutnya? Karena ternyata investasi Cina di Meksiko itu udah lebih dari 50 triliun per tahun 2023. Hari ini jumlahnya bisa jadi lebih dari 100 triliun. Menarik nih guys. Gila boy. Oke guys, itu ya pandangan kalian terkait perang narkoboy di Meksiko ini. Sekarang tulis pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Lu setuju atau nggak sih kalau mereka itu dibalik? Kalau perlu mengundang tentara asing dari Amerika, setuju? Sebetulnya agendanya apa yang lebih penting selain narkoboy? Tuliskan ya pandangan kalian kalau komentar di bawah ini. Tipu. Wih, kena tipu. Mereka. Wok. Terima kasih guys, negara Meksiko hari ini resmi udah jadi neraka dunia. Kebakaran ada di mana-mana, bahkan 20 negara bagian. Hup, alah marah, hup. Guys, sampai sini dulu ya, dadah.